Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Semoga kita semua yang terhimpun di tempat yang baik ini, pada waktu yang baik ini, semoga Allah catat dari bagian-bagian hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah berbuat kebaikan, dan istiqamah menjadi orang yang baik. Sebab tidak semua orang baik mampu dan mau berbuat baik, dan tidak semua orang yang berbuat baik disebut baik di dalam agama kita. Maka mudah-mudahan kehidupan kita penuh dengan kebaikan, agar kelak kematian kita pun berakhir dengan kebaikan. Salawat dan salam
Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga konsistensi kita dalam menjalankan serta menghidupkan ajaran dan sunnah beliau dalam kehidupan membuat kita kelak diakui sebagai umatnya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zumratul mu'minin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini ialah bahaya memutus silaturrahim atau memutus silaturrahmi. Dalam kitab Nasihul Aibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diceritakan oleh beliau, dahulu ada seorang kaya hendak berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat dia menunaikan ibadah haji, dia membawa uang tunai yang sangat banyak. Sesampainya di tanah suci Mekah, dia kebingungan untuk mencari kepada siapa dia menitipkan uang tersebut, karena ia khawatir uang tunainya akan hilang. Setelah diberi saran oleh beberapa orang, ditunjuklah ada seorang ulama ahli ibadah dan terkenal sangat amanah, dan dianjurkan agar ia menitipkan uangnya di sana. Lalu pergilah dia membawa uang tunainya menghadap kepada seorang ulama ahli ibadah, dan seantero kota Mekah orang percaya bahwa ia adalah orang yang sangat amanah. Lalu dia titipkan uangnya tersebut. Kemudian dia melanjutkan untuk menunaikan ibadah hajinya. Setelah selesai menunaikan ibadah hajinya, ia hendak mengambil uang yang dititipkan kepada ulama tadi. Akan tetapi ketika sampai di depan pintu rumah sang ulama, yang membuka rumahnya justru anaknya. Lalu ia tanyakan, "Kemana ayahmu?" "Aku ingin mengambil uang yang pernah kutitipkan kepadanya." Lalu sang anak itu menjawab bahwa ayahku telah meninggal dunia 2 hari yang lalu, dan ayahku tidak pernah bercerita di mana dia meletakkan barang titipan atau uang yang pernah dia titipkan kepada ulama tadi. Ia menjadi bingung karena ia ingin mengambil uangnya, namun orangnya sudah meninggal dunia. Lalu dia menjumpai ulama yang lain untuk meminta nasihat, dan ulama itu memberikan sebuah nasihat. Di dunia ini hanya ada 2 sumur, yaitu Bi'ir Zamzam dan Bi'ir Burhud di kota Yaman. Kalau kau ingin mengetahui di mana uang titipanmu berada, coba pergilah ke sumur Zamzam. Datanglah ke sana, berdoalah di depan sumur Zamzam jam 12 malam. Lalu kau panggil nama ulama yang sudah meninggal tadi. Niscaya orang yang ruhnya mati dalam keadaan husnul khatimah akan dikumpulkan oleh Allah di sumur Zamzam. Tetapi orang yang matinya su'ul khatimah akan dikumpulkan rohnya oleh Allah di Bi'ir Burhud atau sumur Burhud di kota Yaman. Lalu pergilah ia ke sumur Zamzam itu, karena ia yakin dia adalah seorang ulama, orang ahli ibadah, dan sangat amanah. Pasti meninggalnya
dalam keadaan husnul khatimah. Di depan sumur Zam-Zam dia berdoa dan memohon kepada Allah, lalu memanggil nama ruh ulama yang meninggal tadi. Setelah dipanggil 1, 2, 3 kali, namun tidak ada jawaban. Sampai subuh dia panggil, tetapi tidak ada jawaban. Lalu orang kaya tadi kembali menjumpai ulama yang memberikannya nasihat. Lalu dia bertanya, aku sudah memanggil dia di sumur Zam-Zam, tetapi dia tidak menjawabku. Innalillah, ulama itu menyeru, jangan-jangan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Cobalah engkau pergi ke kota Yaman. Di sana ada sumur Burhut. Jangan-jangan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu berangkatlah orang kaya ini menuju kota Yaman. Setelah dia sampai di sumur Burhut, jam 12 malam dia berdoa di depan sumur Burhut. Lalu dia memanggil nama ulama tadi. Dan baru sekali panggil saja, ulama itu langsung menjawab. Lalu ia menanyakan, di manakah uang yang pernah aku titipkan kepadamu? Lalu ruh itu menjawab, uang itu aku kubur 5 meter di belakang rumah dan 2 meter ke dalam tanah. Begitu senangnya dia mendengar jawaban itu. Akan tetapi sebelum dia meninggalkan sumur Burhut, dia bertanya, wahai ulama, bukankah engkau adalah seorang ulama, ahli ibadah, dan santero kota Mekah percaya kau sangat amanah. Tetapi kenapa ruhmu berada di sumur Burhut ini, tempat berkumpulnya orang-orang yang mati su'ul khatimah? Lalu dia menjawab, sambil menangis ruh itu menjawab, betul, aku adalah seorang ulama, ahli ibadah, dan sangat amanah. Tapi aku punya satu maksiat yang aku belum sempat bertaubat, keburu ajal menjemputku. Apa maksiat yang kau lakukan? Inna li ukhtun faqira hajjartuha. Sesungguhnya dulu aku mempunyai seorang saudara perempuan. Dia sering minta tolong kepadaku. Ia selalu ingin meminta bantuan kepadaku. Pinjam uang denganku. Aku menjadi kesal. Aku menjadi benci karena sering menolong. Lalu aku memutus hubungan silaturahmi dengannya. Karena itulah aku berada di tempat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim meskipun ibadahnya banyak. Di dalam Al-Quran sangat tegas Allah menyampaikan di surah keempat ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah aku, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki,
Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pun pernah memberi kabar, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalasi riyalin ya'takiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda' bis salam. Rasulullah mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim untuk membaikot saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Mungkin di antara kita selama bergaul, selama berinteraksi, mungkin terjadi gesekan atau hubungan kurang harmonis. Islam hanya mentolerir tidak lebih dari 3 hari. Bila lebih 3 hari, keadaan hubungannya masih terus dalam keadaan buruk, dia tetap tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Seandainya dia meninggal dunia, maka meninggalnya sama seperti Majusi, Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Tidak peduli seberapa banyak ibadah kita, tidak peduli seberapa banyak amal soleh yang kita kerjakan, bila kita mati dalam keadaan memutus tali silaturahim, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, matinya digolongkan su'ul khatimah walaupun di depan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu banyak dalil dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Dengarkan firman Allah untuk menutup khutbah singkat kita di kesempatan yang mulia ini. Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu betul-betul orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mempertegas dan memberi isyarat dalam ayat ini. Jika betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perbaikilah hubungan antar sesamamu. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga Allah mengikat tali batin di antara kita dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul quddus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام.
أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نسوها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام.